Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, tentu sebagai seorang hamba, kita tidak bisa menjamin surga untuk diri kita. Terlebih lagi kita menjamin surga untuk orang lain. Demikian pula, orang lain tidak bisa menjamin surga atas diri mereka. Terlebih lagi menjamin surga atas diri kita. Namun, ada seseorang yang dengan izin Allah dapat menjamin surga bagi orang lain. Tentu orang yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dapat menjamin surga bagi orang yang memiliki kriteria tertentu. Lalu pertanyaannya, apa kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang agar mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah SAW? Untuk mengetahui kriteria yang dimiliki oleh seseorang agar mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah SAW, mari kita kembalikan jawabannya ke hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari jalan sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, man li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi man lahul jannata. Yang artinya, barang siapa yang menjamin untukku bahwa dia dapat menjaga apa yang ada di antara kedua rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku menjamin surga baginya. Jadi orang yang mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah SAW adalah mereka yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya. Karena tidak jarang dosa-dosa itu ditimbulkan dari kedua lubang ini, yaitu lubang lisan atau mulut dan lubang kemaluan. Contoh di antara dosa-dosa yang dihasilkan dari lisan adalah ghibah, membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuan dia. Kalau seandainya dia tahu, dia pasti tidak suka. Kemudian dosa yang dihasilkan oleh lisan juga mengadu domba, mengadakan permusuhan di antara manusia. Kemudian dosa yang dapat dihasilkan dari lisan juga adalah berdusta, menggunjing, mengumpat, merendahkan orang lain. Oleh karena itu, orang yang tidak dapat menjaga lisannya, maka mereka akan terjatuh ke berbagai macam dosa yang dihasilkan dari lisan tersebut. Kemudian orang yang tidak dapat menjaga kemaluannya, maka mereka akan terjatuh kepada dosa-dosa yang berkaitan dengan kemaluan. Na'udzubillah, seperti berzina, homoseksual, lesbi, atau termasuk yang mungkin sepele menurut sebagian kita, tidak cebok atau tidak bersih ketika cebok setelah buang air kecil. Mungkin hal ini sepele menurut sebagian manusia. Padahal kebanyakan azab kubur itu disebabkan karena tidak bersih ketika cebok selepas buang air kecil. Rasulullah SAW pernah bersabda, istanzihu minal bauli fa inna amata adzabil qabri minhu. Bersucilah kalian dari air kecil,
karena kebanyakan siksa kubur disebabkan darinya. Oleh karena itu kita jangan menyepelekan untuk bersuci, untuk cebok setelah buang air kecil. Jadi dosa-dosa bagi mereka yang tidak bisa menjaga kemaluannya bukanlah dosa-dosa yang sepele. Justru dosa-dosa yang akan menyebabkan seorang hamba mendapatkan siksa kubur atau mendapatkan balasan yang berat di alam akhirat kelak karena perzinaan, homoseksual, lesbi, dan yang semisalnya. Dan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat dalam hadis riwayat Tirmizi, dosa apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Maka beliau menjawab al-famu wal farju, yang artinya dosa yang disebabkan oleh mulut dan kemaluan. Oleh karena itu tidak heran ketika Rasulullah SAW menjamin surga bagi mereka yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya. Karena orang yang menjaga lisan dan kemaluannya itu timbul dari ketakwaan hati. Jika hatinya baik, fa insya Allah lisannya baik. Jika hatinya baik, fa insya Allah dia akan menjaga kemaluannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menjaga lisan kita dan menjaga kemaluan kita. Di antara cara untuk menjaga lisan, kita gunakan lisan kita untuk hal-hal yang baik. Seperti membaca Al-Quran, bersolawat, ya, amar ma'ruf, nahi mungkar, berzikir, dan yang semisalnya. Karena lisan itu ada dua. Imma lisanun dzakir wa imma lisanun ghafil. Bisa saja lisan itu lisan yang berzikir, berbicara baik. Bisa juga lisan yang lalai. Jika kita lalai dengan lisan kita, berarti kita jatuh kepada perbuatan dosa. Sebaliknya, jika lisan kita dalam keadaan zikir atau berucap dengan ucapan yang baik, maka kita terlalaikan dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Demikianlah penjelasan dari kami. Mudah-mudahan kita mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah SAW disebabkan kita dapat menjaga lisan dan kemaluan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.